Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siap. Gimana kabarnya kalian? Baik. Sehat ya? Sehat. Seperti biasa di awal Bapak akan mengecek kehadiran ya terlebih dahulu. Hendy, Gita, Kiara, Aisyah. Oke, kita doakan yang sakit tadi semoga cepat sembuh ya, biar bisa kembali belajar bareng kita lagi. Oke, karena kita sekarang belajarnya siang-siang terlihat mulai capek nih. Biar semangat lagi, gimana kalau kita ice breaking seperti biasa ya? Oke, berarti kalau gimana ya? Kita ice breaking. 3, 2, 1, go! Oke, tepuk tangan. Itu sudah kembali. Oke ya. Karena kali ini kita akan belajar tentang coding. Apa? Coding. Ya. Jadi Bapak ingin memperkenalkan kepada kalian semua konsep dasarnya mengenai coding ini sendiri dengan melalui permainan yang menyenangkan dan interaktif. Jadi melalui berbagai macam kode, coding itu kan terdiri dari kode, kita akan mencoba untuk bagaimana caranya berkomunikasi dengan komputer. Kenapa harus pakai kode kira-kira? Sekarang bayangkan, ada orang bule yang nggak tahu bahasa Indonesia, kira-kira bakal paham nggak apa yang kita omongin? Sementara kita terbiasa pakai bahasa Indonesia, tapi mulainya nggak ngerti bahasa Indonesia, bakal nyambung tidak? Tidak ya? Begitu pula, apalagi ini mesin. Antar manusia saja dengan dua bahasa yang berbeda tidak akan nyambung, apalagi bahasa manusia dengan bahasa mesin komputer. Jadi supaya kita tahu seperti apa bahasa komputer, cara berpikir komputer, Bapak ingin mengajak kalian semua untuk cosplay. Ya, tahu cosplay? Oh, dan anime kan? Tidak dalam bentuk kostum, tapi dalam berpikirnya, dalam cara berpikir komputasional. Istilah kerennya itu komputasional. Berpikir sistematis seperti komputer. Manfaatnya apa yang bisa kalian terima dalam kehidupan sehari-hari? Manfaatnya banyak. Salah satunya dapat membuat solusi yang efektif, efisien. Yang kedua, membantu dalam memecahkan masalah yang kompleks melalui cara yang sederhana. Dan yang terakhir, tiga, sebenarnya bukan terakhir, masih banyak, tapi tiga yang paling utama, melatih otak agar terbiasa berpikir logis, kreatif dan terstruktur. Ya. Nah, mungkin masih bertanya, apa itu coding? Jadi, coding adalah cara memberi perintah kepada komputer menggunakan bahasa yang dimengerti oleh mesin. Contoh sederhananya, jika tombol ditekan, maka lampu menyala. Nah, itu ilustrasi proses coding. Manfaat belajar coding tadi, melatih logika dan kreativitas, dan membuka peluang karir di masa yang akan datang. Ya. Lalu alat dan lingkungan coding itu seperti apa? Aplikasi atau platform yang dirancang khusus untuk pemula dalam dunia coding, kalian bisa menggunakan perangkat lunak sederhana seperti ada namanya Scratch,
kode.org atau income. Nah, alat yang dibutuhkan sebetulnya idealnya itu kalian semua masing-masing memakai laptop atau komputer yang PC ya, atau tablet, standarnya itu HP lah. Tapi karena kita keterbatasan fasilitas, kita saat ini akan mencoba coding dalam bentuk unplug, jadi tidak menggunakan gadget. Kita ganti dengan kertas. Nanti akan bapak bagikan seperti apa tugasnya ya. Dan bahasa coding untuk pemula berdasarkan block based coding. Jadi kalau di komputer itu ada blok-blok yang bisa kalian susun gitu, seperti kayak menyusun puzzle. Bisa di drag and di drop, ditekan dan dilepas, digeser seperti itu. Itu coding sederhana. 7. Bisa mengatakan kondisi. Jika seperti ini akan gimana? Jika seperti itu akan seperti apa? Ya. Lalu selanjutnya, Bapak ingin mengajak kalian untuk menyimak video singkat berikut ini tentang bagaimana cara berpikir secara komputasional tersebut yang sudah sempat Bapak jelaskan. Bapak ingin lebih lengkapnya, kita simak sama-sama. Yuk kita pelajari bersama bagaimana cara berpikir yang terstruktur dan logis ini dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Langsung saja mari simak video selengkapnya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering dihadapkan pada berbagai masalah seperti kehabisan pulsa, bangun kesiangan, sulit mengatur uang jajan, atau kebingungan menentukan langkah awal saat belajar. Nah, dengan menggunakan berpikir komputasional, kita dapat menemukan solusi yang lebih logis, berarah, dan efisien untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Seperti itu ya, tadi sudah dipaparkan ya masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya tadi seperti sulit bangun pagi tepat waktu. Jadi kita bagaimana caranya mencari solusinya dengan langkah-langkah supaya bangun pagi itu seperti apa tadi sudah dijelaskan. Kesimpulannya kita sama-sama. Kesimpulannya, berpikir komputasional bukan hanya untuk dunia teknologi atau komputer, tapi juga bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bukan coding itu tentang komputer, tentang teknologi, elektronik, tidak. Jadi kuncinya adalah pada 4 metode, sama. Yang pertama apa tadi? Dekomposisinya, pengenalan polanya, abstraksinya, dan yang terakhir desain algoritma. Dengan berpikir seperti ini, kita bisa jadi lebih teratur dalam bangun tidur, lebih cerdas, dan tentunya lebih siap menghadapi berbagai masalah. Itu. Next, selanjutnya, mari kita asah otak kita dengan kuis berpikir komputasional atau berpikir komputasi. Apa sih yang dinamakan dengan berpikir komputasional itu? Proses menguraikan masalah rumit menjadi yang lebih sederhana, mengidentifikasi tren, merumuskan rencana, dan menilai hasil dikenal sebagai berpikir komputasional. Sekarang timbul pertanyaan, kenapa harus asal berpikir komputasional? Kenapa kita harus berpikir secara komputasional? Ada 2 alasan besar. Yang pertama, keterampilan di masa depan. Di masa depan, salah satu kemampuan yang paling dibutuhkan adalah berpikir komputasi atau komputasional. Dan yang kedua, dunia ini yang kita tinggali saat ini semakin digital, tidak konvensional lagi. Jadi apa-apa
digitalisasi, teknologi. Secanggih kecanggihan teknologi dan digitalisasinya dalam kehidupan kita sehari-hari semakin meningkat. Ya. Siap menerima tantangan? Siap. Oke. Soal coba kita kupas satu persatu. Satu soal dulu ini. Bagaimana kamu menjelaskan proses pembuatan roti lapis pada robot? Jadi ceritanya kamu mau menjelaskan ada robot di depan kamu mau ngajarin si robot itu cara membuat roti lapis. Kira-kira apa yang harus kamu lakukan? Yo, kita simak jawabannya. Jawabannya dengan memberikan petunjuk langkah demi langkah yang tepat tentunya ya, seperti ambil roti pertama, ambil roti kedua, oleskan selai, ketiga tambahkan buah, dan tutupi dengan roti lagi. Roti lapis kan harus roti di atas dan di bawah roti itu. Nah, sekarang kita akan coba mempraktikkan game yang sudah disinggung di awal tadi. Di sini ada labirin ya. Seperti ini, pernah lihat sebelumnya? Nah, ya. Di sini ada gambar apa? Induk ayam dan anaknya. Tentukan rute untuk supaya induk ayam ketemu dengan anaknya. Ya, kira-kira seperti apa? Kemana nih? Perintahnya kalian kasih ke komputer itu apa coba? Lurus ya tadi ya. Dari sini lurus. Kalau bahasa manusia dulu ya, kita coba pakai bahasa manusia dulu ya. Lurus. Sini. Terus bawah. Terus sampingnya kan ada kiri dan kanan. Samping kiri atau samping kanan? Atau kita coba ini nih. Kita ulangi. Kita jangan pakai bahasa manusia, langsung kita praktek program. Pakai kode. Di sini ada kode-kode nih. Ya, kode berbentuk segi, kode berbentuk, kode berbentuk, kode berbentuk kotak. Sini kelihatan. Kalau segitiga apa? Maju. Kalau belok kiri, bulat atau lingkaran. Kalau mundur, misalkan ternyata salah ke jalur ini, ternyata salah, berarti kan harus mundur gitu kan. Nah, kalau yang belok kanan, kotak. Nah, di sini sudah Bapak sediakan kode-kodenya. Nanti Bapak yang geser, ceritanya Bapak komputer, kalian yang instruksinya. Coba ya. Nah, ini ceritanya si panah ini ayamnya. Harus ngapain nih si ayam? Taruh mode yang berbentuk apa? Oke, sini ya. Nyampe mana nih? Sampai sini atau sampai sini? Ini. Taruh apa ini kode di sini? Belok. Kiri apa kanan? Tuh, belok kanan berarti kodenya yang mana? Kotak. Taruh di sini. Ya, nanti akan berbelok ke kanan. Nah, dari sini dia harus ngapain lagi? Tidak. Komputer nggak ngerti apa itu maju. Tidak. Segitiga. Taruh di sini ya. Sampai mana? Dia maju lagi, maju sampai kalau nyampe sini kodenya apa? Benar. Nggak ngerti, komputer belok kiri nggak ngerti. Iya, lingkar. Apain si ayam? Segitiga maju ya.
Setelah maju, ngapain lagi? Belok bulat ya, belok kiri berarti. Kiri, oke. Terus dia otomatis belok kiri. Nah, setelah belok ngapain? Sampai ini ngapain? Bulat atau kotak? Belok. Kotak. Kotak. Bulat, kiri, belok kiri. Nah, belok kiri. Nyampe si induk ayam terus anak. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Kode ini yang sudah kalian lakukan, berarti secara tidak langsung kalian sudah melakukan coding. Kalian sudah berbicara dengan komputer melalui kode-kode yang kalian tadi masukkan. Ya. Nah, kalau ini tadi kita bahas atau kerjaan yang bareng-bareng. Coba Bapak ngomong cek pemahaman kemampuan kalian melalui tugas ya. Buat kelompok. Silakan mau buat berapa? 3 apa 4? 3 aja lah ya. Kelompok 1, 2, 3 ya. Apa-apa. Jadi nggak usah dirubah. Jadi nggak usah dirubah ini ya. Di sini lihat, perhatikan. Ada nomor RTK. Ada nomor RTK ya. Apa yang harus kalian lakukan? Secara berkelompok, kalian bekerja sama memikirkan solusi dari permasalahan yang sama seperti itu ayam yang tadi. Tapi ini Bapak buat lebih kompleks si kabinetnya. Kerjakan solusinya bersama-sama ya dengan cara memberikan kode-kode seperti tadi. Berbicara kepada komputer dengan cara memberikan kode. Apa tadi masih ingat? Maju apa? Nah, kalau segitiga berarti kalian tuliskan segitiga pakai pulpen. Kalau belok kiri, belok kiri, kalau mundur, nah, karena kita tadi tidak pernah salah ya, tidak ada yang mundur lah, keren kalian tadi. Jadi yang terakhir itu kotak, kalau belok, halo anak-anak, 5 menit cukup? Oh ya, kalau lupa lihat ke depan nih, lihat ke depan. Tuh, belok kiri yang mana, belok kanan yang mana? Dia berapa kali itu? Mana? Kiri. Kanan, bener? Kiri. Kiri. Maju. Datang. Udah. Sudah Pak? Sudah? Sudah. Yang lain? Sudah. My brain, bro.
semua ya. Baik, kalau sudah semua kita presentasikan. Oke, kira-kira kelompok mana yang ingin mempresentasikan? Silakan Reza. Anggotanya boleh tangannya di depan, di kiri dan kanannya. Kalau ada salah, ingatin Reza-nya. Yang lain di orang tenang. Itu megangin. Oke. Coba kalian tetap di sini ya. Di sini kita sama-sama. Belajar ya. Belajar di sini. Oke. Yang lain perhatikan. Kelompok 1 memilih jalur yang B antara jalur A, B, C, dan D. Kelompok 1 memilih jalur B. Ada yang sama? Sama. Oke, di sini segitiga maju betul, belok kanan betul, maju lagi segitiga, belok kiri, kotak terus segitiga, kotak belok. Nah di sini ada error nih. Kalau masuk komputer ada sedikit error yang di sini tidak ada perintah, segitiga harusnya kita tambahin segitiga. Mau belok, ada belokan beberapa kali, tetap segitiga. Gitu ya. Gak apa-apa, tapi ini cukup dulu. Ya kita maju, belok, maju, belok, ya, terus. Dan sini segitiga lagi, belok, segitiganya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, penutup. Nah, jadi kesimpulannya, coding itu menyenangkan dan berguna. Setuju tidak? Setuju. Apakah benar menyenangkan? Nah, motivasinya jadilah kreator teknologi di masa yang akan datang. Nanti ketemu Bapak ketika kalian sudah dewasa harus dalam versi yang paling terbaiknya ya. Jadi. Allah. Bismillah. Sekian, terima kasih. Itulah mungkin sekilas tentang pelajaran coding itu seperti apa. Jadi sekarang udah ada gambaran ya. Coding itu seperti apa, tahu ya? Kalau begitu, lain kali kita akan lanjut ya. Kalau ada pertanyaan, silakan sampaikan. Kalau di pertemuan yang akan datang ya. Kalau tidak ada yang bertanya, ada yang bertanya? Ya.